Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinan Purnamasari, NPM 20030200044 dari Prodi Perbankan Syariah semester 2 kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Syafah bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dilahirkan di Umayyah tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Warman atau Bani Umayyah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dengan lakab Al-Mahdi adalah khalifah ketiga dari dinasti Abbasiyah setelah Abu al-Abbas, Al-Syafah dan Mansur. Ia lahir pada tahun 126 Hijriah di Hamimah, dekat kota Mekah. Ayahnya Mansur al-Dawniki memiliki perhatian besar pada pendidikannya dan sejak remaja telah memberikan tanggung jawab penting padanya. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Al-Mahdi adalah membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para kafil dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah tenaga. Harun ar-Rasyid. Figur Harun ar-Rasyid yang legendaris ini terlahir pada 17 Maret 763 Masehi di Rai, Teheran, Iran. Dia adalah putra dari Khalifah Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah ketiga. Sejak belia, Harun ar-Rasyid ditempatkan dengan pendidikan agama Islam dan pemerintahan di lingkungan istana. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan ar-Rasyid adalah mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat beribadatan. Abu Nawas terlahir antara tahun 747 hingga 762 Masehi. Ada yang menyebut tanah kelahirannya di Damaskus. Ada pula yang meyakini bahwa Abu Nawas berasal dari Bursa. Sedangkan ibunya bernama Golban atau Jelban, seorang penenun yang berasal dari Persia. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Abu Nawas adalah, menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Musa al-Hadi menjabat Khalifah Abbasiyah keempat, menggantikan ayahnya Khalifah Al-Mahdi. Ia menjalankan pemerintahan hanya 1 tahun 3 bulan, dari 169 sampai 170 Hijriah. Ia dilahirkan di Rai pada 147 Hijriah. Ketika ayahnya wafat, Musa al-Hadi sedang berada di pesisir pantai Jurjan di pinggir laut Kaspia. Wafatnya sang ayah, Musa al-Hadi segera kembali ke Baghdad dan berlangsungan baiat secara umum. Nah, konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Musa al-Hadi adalah, konon kemangkatannya itu tidak wajar. Ibunya Khoshirun yang masih keturunan Iran dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah. Hal itu tidak disenangi oleh sang khalifah. Al-Amin, Muhammad bin Harun ar-Rasyid menjabat khalifah ke-6 Daulah Abbasiyah pada usia 24 tahun. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai Khalifah Al-Amin pada masa 809 sampai 813 Masehi. Meninggalnya Harun ar-Rasyid dianggap sebagai peluang emas bagi Kaisar Nestorus untuk membatalkan kembali perjanjian damai dengan Daulah Abbasiyah. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Al-Amin adalah, sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya
yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Mamun, menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah, malah berusaha menggeser Al-Mamun dari jalur suksesi. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun ar-Rasyid ini. Sejarawan menyebutnya sebagai fitnah keempat dalam tubuh umat Islam. Al-Mamun, dia dilahirkan pada pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah, sekitar tanggal 14 September 1786, di mana pada saat itu pula bertepatan dengan meninggalnya saudara ayahnya Al-Hadi yang kemudian digantikan oleh ayahnya Al-Mamun, yaitu Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, sedangkan lainnya adalah Al-Hashim dan Al-Mutaman. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Al-Mamun adalah mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir Ibnu Hayyan. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang yang pertama yang mengidentifikasikan zat yang bisa melanjutkan emas. Ibnu al-Nafis, nama lengkapnya adalah Ala al-Din Abu al-Hasan Ali bin Abi Hams al-Qarshi al-Dimaski, dan dia biasa disebut sebagai Ibnu al-Nafis. Ia lahir di Damaskus pada tahun 1213. Dia menghafal Quran, belajar membaca dan menulis, dan mempelajari jurisprudensi, hadis, dan bahasa Arab. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Ibnu al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang menggunakan teori pembuluh darah secara akurat, dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dunia barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya adalah Arais atau puncak gunung pengetahuan. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Ibnu Sina adalah menuliskan tentang buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zain Abdurrahman. Ibnu Khaldun kemudian mendapat gelar Waliyuddin dan ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 28 Ramadan 808 Hijriah. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Ibnu Khaldun adalah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang dikenal adalah Muqaddimah Al-Zahrawi, ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21 bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalafah Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Yang terakhir adalah Ibnu Haytham. Ia lahir dengan nama lengkap Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basra, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Anwas dan Baghdad. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Haytham ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika, dikenal sebagai optik pendiri modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya, kemunduran Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas, merajalelanya KKN, dan merosotnya ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya
minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.